dengan doa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Wal maqalatus saniyata asyarata. Makalah yang ke-12 ya. Anil Hasanil Basri. Nah, ini annya huruf jer, Al Hasani majrur yang dijerkan dengan kasro, Al Basri. Jadi dari Hasan Al Basri ya. Rahimahullahu ta'ala. Rahimah ini fi'il madi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam ya. Maf'ul binya muqaddam. Kemudian Allahu fa'il ya, yang dirofakan dengan doma. Ta'ala fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmatinya ya, kalau diartikan seperti itu. Ya, suara jelas ya, gambar juga jelas, mohon koreksinya. Wa huwa min akbarit tabi'ina. Wa huwa. Nah, ini huwanya domir munfasil. Alhamdulillah Pak Aman ya, jelas alhamdulillah. Bu Haji juga memberi laporan, jelas alhamdulillah. Wa huwa, ini huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada, kembali kepada Al-Hasanil Basri ya. Dan beliau adalah min akbarit tabi'ina. Minnya huruf jer, akbari majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof, at-tabi'ina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya, karena jamak mudzakkar salim. Oke Pak Usman ya, alhamdulillah jelas. Jadi beliau yang dimaksud adalah Imam Hasan Al-Basri, huwa min akbarit tabi'in. Jadi bagian dari orang-orang besar ya, artinya sesepuh lah ya, tabi'in. Tabi'in ya. Kemudian di sini kalimatnya annahu. Anaknya adalah huruf nasab dan taukid, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak. Ya, bahwasanya beliau begitu ya. Qala. Nah, qalanya fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Maka butuh maqulul qauli ya. Maqul qaulinya adalah kalimat. Nah, ini dibacanya inna. Kalau dibaca in ketemunya fi'il. Tapi kalau dibacanya inna ketemunya isim. Nah, maka ini dibaca isim inna. Isim inna itu hukumnya nasab. Maka dibaca inna fasada. Nah, begitu ya. Jadi fasada isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca qulubi. Al-qulubi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu. Jadi inna fasadal qulubi. Sesungguhnya rusaknya hati. Nah, begitu ya. Sesungguhnya rusaknya hati. An. Nah, ini annya huruf jer. Nah, alaik, terima kasih ya, semoga barokah. Annya huruf jer, sittati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Asya'a mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif ya. Jadi an sittati asya'a. Jadi inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Sesungguhnya rusaknya hati an dari sittati asya'a, dari 6 perkara. Jadi hati kita rusak dengan 6 perkara ya, makanya harus tahu yang 6 ini, sebab ini adalah perusak hati ya. Oke, sayangi aku ya, terima kasih, mudah-mudahan barokah. Oke, jadi kita harus tahu 6 hal ini yang akan merusak hati kita ya. Sedangkan dalam tubuh manusia tergantung dalam hatinya ya. Kata Nabi, tergantung pada daging yang ada pada diri kita, segumpal daging ya, yang dimaksud adalah hati. Kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuh kita baik. Nah, Pak Aman, terima kasih Pak Aman, semoga barokah ya. Kalau itu buruk, maka seluruh
tubuh kita menjadi buruk. Ya, makanya di sini ternyata perusaknya ada 6. Oke, Pak Aman, terima kasih, semoga barokah Pak Aman. Jadi sesungguhnya rusaknya hati dari 6 perkara. Awaluha, nah ini awalu mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih, begitu ya. Jadi yang pertamanya adalah, nah gitu. Maka depannya dibaca khobar. Nah khobar itu isim yang rofa. Kebetulan ini ketemunya fiil ya. Ini fiil mudhari ya. Awalannya akhiran wawu nun. Berarti domirnya hum. Ya, maka dibaca yudnibuna. Pak Adnan ya, salam dari Bone, Sulawesi Selatan ya, barokah. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih ya. Ini dari Bone, Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bone. Yohan Arif, terima kasih, semoga barokah. Salam dari Riau, ya hotspot dong. Yohan Arif, Andi Store, salam dari Aceh, masya Allah ya, semoga berkah. Yudnibuna ya, jadi yudnibuna adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, binya huruf jar rojai majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof, at-taubati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Yohan Arif Mojokerto ya. Mudah-mudahan Pak Yohan istiqomah ya, Mojokerto nyimak. Pak Aman, terima kasih Pak Aman. Semoga barokah. Ya, jadi saya ulang, yudnibuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, binya huruf jar rojai majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof, at-taubati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Jadi yang pertama adalah yudnibuna, mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa biroja'it taubati, dengan harapan bertaubat. Begitu. Jadi dia berbuat dosa dengan harapan bisa taubat gitu. Jadi akhirnya meremehkan dengan maksiat. Nah, itu akan merusak hati. Ya. Jadi mereka berbuat dosa biroja'it taubati. Nah, walaupun tidak ada ya, manusia itu pasti berbuat dosa. Yang penting itu bertaubat. Tapi jangan berharap gitu. Jadi itu namanya direncanakan ya. Aku berbuat dosa aja nanti gampang bertobat. Nah, yang seperti itu termasuk perusak hati. Ya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah yudnibuna biroja'it taubati. Mereka berbuat dosa dengan harapan nanti bertaubat. Nah, gitu. Ya. Tadi ada yang komen panjang tapi belum sempat saya baca ya. Subhanallah, sepertinya bagus. Erlina Siti, assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah udah sehat lagi sinyalnya. Yang sehat bukan sinyalnya ini ternyata. Kalau sinyal sehat terus kayaknya HP-nya yang baru sehat. Gitu ya Mbak Erlina ya, mudah-mudahan sehat terus HP-nya gitu. Kita lanjut. Pengen sorogan langsung sama Pak Ustadz. Siapa ini? Granat ya. Ini aja dulu dicoba. Mbak Erlina Siti, semoga Pak Ustadz sehat selalu, amin. Ya, amin Mbak Erlina. Tatan Hidayat, izin ngaji Ustadz, monggo. Dendi. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah mereka berbuat dosa tapi punya rencana untuk bertaubat. Nah, gitu. Jadi mereka berbuat dosanya direncanakan. Nah, itu yang namanya perusak hati. Nah, gitu ya. Perusak hati. Nah, di sini dalam tafsirnya wa fi nuskhatin. Nah, fi-nya huruf jar, nuskhatin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Maksudnya dalam naskah lain kalimatnya itu bukan biroja itaubati tetapi biroja irrahmati gitu ya. Jadi ada naskah lain itu bunyinya bukan yudnibuna biroja itaubati tetapi yudnibuna biroja irrahmati itu. Dan jadi ada di naskah lainnya, kita nggak boleh menyalahkan.
Jadi di naskah lain dengan mengharap rahmat. Jadi mereka berbuat dosa dengan mengharap rahmat. Nah begitu. Jadi kalau berbuat dosa itu satu kesalahan, ya, jadi tidak direncanakan nanti gampang bertobat, nanti gampang Allah turunkan rahmat, Allah kan maha pengampun. Nah nggak gitu, ya nggak gitu. Ya, oke ya. Kemudian di sini ada wadzalika. Nah ini wawunya istiqnab. Ya kita mulai lagi. Oke, M Latif, assalamualaikum Kiai, izin mau ngaji, monggo. Mudah-mudahan Pak Latif istiqomah ya. Pak Latif, dari mana nih Pak Latif? Oke, monggo Pak Latif. M Zulfikar, terima kasih ya. Pak Adnan Nur, ya. Oh Pak Adnan Nur, nama kitabnya Ustadz, nama kitabnya Nasoihul Ibad. Ya, nama kitabnya adalah Nasoihul Ibad. Fakri Gaming, oke, 857, oke. Oke ya, kita lanjut. Ainal, zalika isim isyarah. Bila di awal dia menjadi mubtada, menjadi pokok kalimat. Wadzalika, lan utawi mengkono-mengkono. Ya itu kalau ke Jawanya begitu ya. Oh Pak Latif dari Jawa Timur, alhamdulillah Jember, alhamdulillah Pak Latif, mudah-mudahan sehat selalu ya. Istiqomah Pak Latif ya, kita ikuti live-nya setiap Senin sampai Jumat. Ini pekan terakhir ya, kita nanti ketemu lagi di hari Senin atau ikut di malam harinya kajian tafsir Jalalain ya. Insya Allah malamnya Selasa dan malam Rabu, insya Allah, mudah-mudahan tidak berhalangan. Oke Pak Rusdi, itu saya udah menepati janjinya. Pak Rusdi menginginkan pakai jawab Jawa. Apa adalah istiqnab zalika isim isyarah bila di awal sebagai mubtada ya. Jadi zalika utawi mengkono-mengkono. Apa yang dimaksud mengkono-mengkono gitu. Jadi apa yang dimaksud demikian di situ adalah ini lafadz ini yudnibuna biroja taubati. Ya, jadi yang dimaksud dengan demikian yang dimaksud itu adalah yudnibuna biroja taubati. Jadi mereka berbuat dosa kemudian merencanakan nanti mau bertaubat. Nah, ternyata di sini khobarnya adalah dibaca. Nah, apa ini bacanya nih? Isim apa fi'il ini? Ayo tebakan ini, isim apa fi'il ini? Ayo Teh Mimin, isim apa fi'il itu ini? Ya, oke, coba tebakan, komen ya. Oke, kita lihat ya, ulangi lagi dari sini nih. Nah, wadzalika ini wawunya tadi istiqnab ya. Zalikanya isim isaroh. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka butuh khobar. Khobar itu bisa berbentuk isim, bisa juga berbentuk fi'il ya, kalimat. Nah, kira-kira oh fi'il ya. Ini banyak yang jawab. Ini fi'il. Tahu fi'ilnya dari mana nih? Nah, ayo. Fi'il mana Teh Mimin? Ayo Teh Mimin, apa tuh jawabnya? Oke. Ya, tamanna. Oh gitu. Jumlah fi'liyah. Oh gitu ya. Oke, saya lihat rumusnya. Ini bukan fi'il ya, warna-warni. Terima kasih Pak Udin Muhyiddin. Oke, terima kasih, semoga barokah. Ya, kita lihat di ini rumus buku saya. Ayo miliki buku saya ya. Miliki buku saya. Tadi kemarin udah banyak yang pesen ya, cuman saya belum bisa menampilkan di apa namanya, di TikTok Shop-nya, belum tahu caranya. Mudah-mudahan ada yang memberitahu caranya. Nah, kita lihat ini mazid 2. Ya, ini babnya. Ini babnya. Tafa'ala yatafa'alu. Ini babnya. Oh, bukunya ditunggu ya. Bisa sekedar saran buat grup belajar di WA. Iya, ini belum Pak. Ini Pak siapa ini? Pak Secret daun. Iya belum Pak, kita belum nyampe ke situ. Pengen banget sebetulnya. Nah, ini babnya tafa'ala yatafa'alu. Ini majid 2 ya. Mana majidnya? Tak sebelum fa fi'il dan tasdid di ain fi'il. Kita lihat di sini contohnya adalah tawalla. Tawalla fi'il madinya, ya tawalla fi'il mudhari'nya. Tawallin. Nah, ini bentuk masdar. Masdar itu isim, tawallin. Nah, jadi ta itu tidak mesti tanda dari fi'il.
Ini mazid. Tawalin, kita coba di kitabnya tawalin. Nah, ini apa bacanya? Jadi tamanin. Begitu ya. Tamanin. Nah, warna-warni. Terima kasih. Jadi di sini tawalin ini adalah bentuk isim masdar. Ya, jadi tawalin ini, oke, terima kasih warna-warni, semoga barokah ya. Jadi tawalin ini bisa isim yang jer, bisa juga isim yang nasab, bisa juga isim yang rofa. Gitu. Terima kasih warna-warni, semoga barokah. Oke, terusin. Semoga barokah ini. Subhanallah, nih warna-warni nih luar biasa nih semangatnya gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga barokah ya. Jadi tawalin ini ternyata bentuk masdar. Yang fi'il madinya adalah tawalla. Fa fi'ilnya wawo, ain fi'ilnya lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Nah, ketika jadi masdar, ini huruf ilat ini hilang. Tawalin. Nah, terima kasih Babang ya. Alfudin ya satunya ya, terima kasih. Semoga barokah ya. Jadi dibaca tamanin. Nah, ini. Jadi tamanin fi'il madinya adalah tamanna. Nah, jadi di sininya tamanna, tamanna, ya tamanna, baru tamanin. Nah, gitu ya. Oke, mau beli bukunya guru Nahwu Shorof? Ya. Oke, nanti ditunggu ya. Ini saya lagi cari tahu nih warna-warni ya, cari tahu gimana cara masang buku di TikTok Shop. Itu. Jadi saya belum tahu, ini lagi cari tahu ya. Barangkali ada yang tahu, mohon diberitahu cara-caranya. Oke. Ya, oke, saya ulang ya. Pak Iwan. Oke, kita lanjut. Oke. Oh, asisten maju, subhanallah. Jadi tamanin isim yang jer apa nasab apa rofa. Kita lihat awalnya. Awalnya adalah mubtada. Jadi yang dibutuhkan adalah khobar. Berarti khobarnya berbentuk kata ya, Pak Zaid. Pak Zaid makasih. Jadi ini berbentuk kata. Ini isim yang rofa ya. Walaupun tamanin itu bisa jer, bisa nasab, bisa rofa. Ya. Jadi tamanin itu apa artinya? Harapan ya. Harapan yang tidak akan pernah terjadi. Ya. Tamanin itu namanya. Oke, Pak Nanang ya, rofa, betul ya. Kenapa rofa? Karena menjadi khobar ya. Jadi butuhnya adalah ya, isim yang rofa. Oke, Alisa gabung ngaji, monggo ya. Gitu. Jadi wadzalika kalau diartikan tadi, apa tadi zalikanya? Zalikanya adalah yudnibuna biroja itaubati. Jadi mereka berbuat dosa dengan harapan akan bertaubat. Itu. Dengan akan bertaubat. Ya. Itu linknya. Oh gitu, warna-warni ya. Oke. Jadi mereka berbuat dosa dengan harapan mau bertobat. Nah, ternyata wadzalika, mereka berbuat dosa dengan harapan bertobat itu tamanin. Nah, adalah harapan yang palsu. Harapan yang tidak akan pernah terjadi. Itu izin gabung Ustaz gitu. Oh ini ya. Oke, saya itu ya screenshot ya. Screenshotnya gimana lagi ya? Waduh, caranya. Nanti warna-warni di itu aja di inbox ya. Tolong ya, ini saya belum bisa screenshotnya. Nanti di inbox tolong linknya diketik ulang ya di inbox, nanti saya bisa baca caranya gitu. Oke. Oke, Pok D. Nah, ini Pok D, saya tuh pengen telepon Pok D. Jadi ternyata itu balik. Jadi mana tadi? Tamanin ya. Babang, terima kasih Babang. Tamanin ini adalah khobar ya, yang dirofakan dengan domah yang bertanwin muqaddar. Begitu. Sebab tidak ada tamanun, tidak ada tamanan, hanya ada tamanin ya Pak Zaid. Terima kasih. Gitu.
Jadi ternyata di sini bahwa mereka berbuat dosa dengan harapan akan bertaubat, wadzalika tamanin. Jadi dia hanya hayalan, tidak akan terjadi, ya. Jadi seseorang itu bisa bertobat dari dosanya karena ketika melakukan dosa betul-betul khilaf, ya, tidak direncanakan gitu. Kalau direncanakan tamanin dia. Untuk bertobatnya tamanin, tidak akan pernah terjadi, ya. Makanya tamanin itu lawannya adalah roja, ya, taroji gitu ya. Taroji itu seperti contohnya la'alla. La'alla itu harapan yang pasti, ya, seperti dalam ayat Quran tentang puasa, la'allakum tattaqun. Itu la'alla itu namanya huruf taroji, ya, lawan dari tamani gitu. Jadi kalau tamanin itu maknanya harapan yang palsu, tidak akan pernah terjadi gitu. Beberapa Pak Ari Berlia, ya, Ari Berlia nanyain bab berapa? Babnya bab 6, makolahnya ke-12. Pak Agung, terima kasih Pak Agung. Gitu ya. Jadi kalau dia berbuat dosa karena khilaf, insya Allah bertaubat dia. Tapi kalau dia merencanakan untuk bertaubat, tamanin, dia tidak akan pernah melakukan taubat, ya. Jadi dilalahnya itu dia lupa. Pak Lidi, ya, Lidi Langit, ya. Pak Widi, maaf, Pak Widi Langit 89. Terima kasih Pak Widi, semoga barokah. Kemudian yang kedua, tadi baru pertama ya, kan awaluha. Jadi perusak hati, ya. Perusak hati itu ada 6. Oke, Mbak Yus, terima kasih Mbak Yustina, semoga barokah. Oke, siapa ini? Tahu Nemo, Tahu Nemo. Assalamualaikum Ustadz, ikut ngaji, monggo. Babang, terima kasih Bang. Ya, kita lanjut ya. Jadi perusak hati yang pertama adalah yudnibuna biroja itaubati. Kemudian yang keduanya adalah waya lamunal ilma. Nah ini wawunya atop, ya'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Maka depannya dibaca maf'ul bi, dibaca nasab, al-ilma, ya. Mereka mengerti al-ilma, tentang ilmu, wala ya'maluna. Nah ini wawunya haliyah. Ingat ya, kalau wawu haliyah itu kalimat sesudahnya menjelaskan keterangan keadaan, menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul. Ini namanya wawu haliyah. Maka kalimat di depannya dia menjadi keterangan keadaan. Gitu, baik keadaan fa'il ataupun keadaan maf'ul. Kita lihat la ya'lamuna ini menjelaskan keadaan fa'il apa maf'ul, gitu ya. Jadi wawunya haliyah, lanya nafi, ya'lamuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. La ya'lamuna sebagai hal. Hal dari mana? Nah itu. Untuk mengetahui hal dari mana, kita harus mengetahui artinya. Ya'lamuna, mereka mengerti. Al-ilma, tentang ilmu. Wala ya'lamuna. Nah ini wawu ini tidak boleh diartikan dan. Karena wawunya haliyah. Jadi diartikannya sedangkan, nah, gitu. Atau ya jangan diartikan dan ya, sedangkan. Nah, boleh diartikan bahkan itu, tapi kurang pas ya. Yang lebih pas itu sedangkan. Oke, ya maluna, ya maluna, bukan ya maluna Pak. Jadi fa'ilnya. Jadi kalau hal itu menjelaskan keadaan fa'ilnya atau maf'ulnya. Ustadz, bedanya wawu istinab dengan wawu lainnya. Nah itu kalau wawu istinab itu buka kalimat baru. Tapi kalau wawu haliyah masih satu kalimat gitu. Karena kalimat berikutnya merupakan keterangan keadaan. Gitu. Jadi kalau saya baca wa ya'lamuna la ilma wa la ya'maluna, ini namanya satu kalimat. Tapi kalau wawunya istinab, maka ini dua kalimat. Satu, ya'lamuna al ilma. Yang kedua, la ya'maluna.
Jadi kalau wawunya istiqnaf tidak tepat. Gitu. Ya, karena dua kalimat. Ini masih satu kalimat, maknanya satu. Jadi ya'maluna, mereka mengerti al-ilma, tentang ilmu, wala ya'maluna, sedangkan mereka tidak mengamalkan. Nah itu yang membuat hati menjadi rusak. Gitu. Jadi mereka tahu tentang ilmunya, sedangkan mereka tidak mengamalkannya. Nah itu. Jadi ini satu kalimat namanya. Ya, jadi layak lamuna ini menjelaskan keadaan fa'il dari lafad ya malu, ya lamuna, gitu ya. Makanya tadi ada yang jawab ya lamuna. Jadi bukan ya lamunanya, tetapi domir hum pada lafad ya lamuna, menjelaskan keadaan fa'il. Fa'ilnya mana? Hum, mereka. Jadi mereka mengerti tentang ilmu, sedangkan mereka tidak mengamalkan. Nah, ya, maka orang yang seperti ini itu maksudnya perbuatan seperti ini akan merusak hati, begitu ya, gitu. Bedo Nasem, masya Allah. Ya, istiqomah ya, Bedo Nasem, Pak Bedo ya saya panggil ya. Oke, ini kitab apa ya Pak? Oke, kitabnya Nasoihul Ibad ya, Pak Widi ya, Pak Widi Langit, kitabnya Nasoihul Ibad Pak. Oh ini Pak Firman juga nanyain kitab Nopo Ustadz, kitabnya Nasoihul Ibad ya. Oke lanjut ya. Nah lihat di tafsirnya Pak Zaid, terima kasih Pak Zaid. Ini dalam tafsirnya fala faidata. Lah, kenapa dibaca faidata, tidak faidati, tidak faidatu? Atau kenapa tidak bertanwin faidatan atau faidatun atau faidatin? Kan ketemunya huruf, tidak bisa jadi mudhof. Oke, tapi di sini ada la. Pak Zul, terima kasih. Ya, Pak Zul. Pak Wan Segap, karangan siapa? Ustadz. Imam ya. Kenapa tidak diputus bacanya faidatan atau faidatin atau faidatun, karena depannya huruf cer ya. Ini la-nya Pak. Ini namanya la nafilil jinsi. Kalau la nafilil jinsi, nah, Pak Teguh terima kasih, ketemu isim dibaca nasab tanpa tanwin. Begitu. Ustadz buat video di YouTube dong Ustadz, biar pembahasannya runtut dan bisa diakses lain waktu kalau kelewat gitu ya. Iya, saya belum aktif lagi Pak. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan ya. Oke, doakan saja. Jadi fala faidata. Kenapa dibaca tidak bertanwin? Karena dia menjadi pokok kalimat ya. Khubha, terima kasih. Menjadi isim la. Jadi la itu ada nafi ya. Kalau la nafi artinya itu tidak. Ada la nahi. Kalau la nahi artinya jangan. Ada juga la nafi lil jinsi. Nah ini namanya la nafi lil jinsi. Jadi kalau diartikan tidak ada, berarti kosong. Fala faidata, maka tidak ada faedah. Begitu. Jadi bukan fala faidatun. Kalau fala faidatun maka tidak faedah ya. Jadi fala faidata, maka tidak ada faedah. Jadi ilmu yang didapat ya Pak Zaid terima kasih, kemudian tidak diamalkan, maka nol. Tidak ada faedah sama sekali. Ya makanya ini nanti khobarnya adalah dimahzuf. Khobarnya itu dibuang. Fala faidata maujudun. Ya, Pak Zaid Sob terima kasih ya. Itu lafaz maujudunnya itu tidak ditampilkan. Jadi maka tidak ada faedah yang wujud fil ilmi, di dalam ilmu. Nah itu fi-nya huruf cer, al ilmi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka fil ilminya itu menjadi muta'alik pada khobar yang tidak disebut. Ya, muta'alik itu bersandar. Jadi dia bersandar kepada khobar la yang tidak disebut ya. Jadi kebanyakan khobar la nafil jinsi itu tidak disebut. Jadi kalau khobar la nafil jinsi kita mengingatnya mudah. Apa yang diingat?
la roiba fihi. Nah, itu yang diingat. Ya. Ya, jadi la nafil jinsi itu yang diingat biar paham. La roiba fihi. Nah, itu roiba itu isim la, tidak bertanwin. Tidak ada keraguan. Tuh kan? La roiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Nah, itu. Makanya biasanya ketemunya jar majrur. Tuh lihat, fil ilmi. Jadi fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faedah, berarti nol. Fil ilmi, di dalam ilmunya. Jadi punya ilmu tapi tidak berfaedah. Itu yang disebut dengan orang fasik. Orang fasik itu berilmu, ya, tapi dengan ilmunya Allah tidak turunkan hidayah. Itu orang fasik. Tengku pura-pura. La di situ tugasnya apa, Ustaz? Nah, la nafilil jinsi tugasnya menasabkan isimnya. Karena la nafilil jinsi itu akhwatnya inna, saudaranya inna. Jadi perbuatannya kayak inna. Jadi ketemu isim nasab, ya, maka ketemu khobarnya dibaca rofa. Nah, begitu Pak Deklan, terima kasih. Begitu ya Pak Tengku ya. Jadi tugasnya itu dia menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya seperti inna, gitu. Karena termasuk akhwat inna. Pak Anwar Saadi, oke, terima kasih Pak Anwar. Khobar yang dibuangnya apa, Ustadz? Khobar yang dibuangnya sama, maujudun, la roiba, maujudun, begitu. Oke ya, la ilaha maujudun, la ilaha ma'budun, gitu kan? Sama itu la nafilil jinsi, tidak ada Tuhan. Ya, la ilaha maujudun illallahu, makanya dibaca Allahu. Allahunya tuh badal dari khobar yang tidak disebut. Nah, itu lafaz la ilaha illallahu, ya. Ilahnya huruf istitsna. Oke. Terima kasih ya Pak Anwar Saadi, semoga barokah. Oke. Lanjut ya. Dan di sini ada idza lam ya'mal bihi. Nah, ini idzanya zorof, ya. Idza lam ya'mal, ya'mal fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Oke, Bunda Ratna, terima kasih Bun. Zafir, oke, Pak Zafir, terima kasih. Pak Zafir Muslim, ya, terima kasih. Jadi lamnya nafi bertemu fi'il mudhari menjazmkan, ya Pak Wawan, terima kasih. Jadi ya'mal fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa. B-nya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur, ya. Israel B. Oke, terima kasih. Ya. Jadi apabila dia tidak mengamalkan bihi dengan ilmunya. Nah, gitu, ya. Jadi maka tidak ada faedah pada ilmunya. Oke, Bunda, terima kasih Bunda Ratna. Apabila dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, di sini masih dilanjut wa innama. Nah, di sini ada innama, ya. Oke. Ada innama. Innama itu aslinya dua kata, ya. Inna dan ma. Innanya huruf nasab dan taukid. Maknya ini namanya mak kafah. Kalau mak kafah membatalkan amil inna, ya, maka disebut innama kafah wa makfufah. Jadi dia tidak lagi ada isim inna dan khobar inna karena digugurkan oleh ma. Oke. Fahri, halaman berapa? Kalau halamannya beda Fahri, ya. Yang dilihat itu babnya. Bab 6 makalah ke-12. Itu pasti sama. Kalau halamannya tergantung cetakannya, jadi beda-beda, ya. Yang dilihat dicari bab 6 makalah ke-12. Insya Allah ketemu, ya. Kitabnya Nasoihul Ibad, ya, Pak Mustafa Fawi, ya, Pak Mustafawi, ya. Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke, lanjut, ya.
Jadi maka ini isim, ya, isim di depannya dibaca rofa. Karena kafa ini membatalkan amil ina. Jadi tidak ada lagi isim ina dan khobar ina, ya. Maka dibaca samrotu. Kalau dibaca samrotu, oke, Pak Teguh ngasih tahu ya halaman 47. Mungkin kitabnya ya tidak jauh ya. Jadi dibaca samrotu tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka boleh menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya rofa. Mudhof ilaih hukumnya jer. Jadi samrotul ilmi, gitu ya. Dibaca samrotul ilmi. Oke ya. Maka depannya ketemu isim, maka isimnya dibaca khobar. Jadi al-amalu baru bihi, begitu. Jadi innama samrotul ilmi al-amalu bihi, begitu. Sesungguhnya, nah itu kalau innama itu diartikan sesungguhnya, nanti menjelang khobarnya diartikan hanyalah, hanya ya, hanya itu untuk membedakan bahwa mak di situ adalah membatalkan amil ina. Jadi nanti di khobarnya di sini diartikan hanya. Sesungguhnya samrotul ilmi, buah ilmu, hanya al-amalu bihi, begitu. Hanya amal dengan ilmunya. Jadi buah ilmu itu hanya amal, gitu. Jadi kalau orang yang berilmu pasti beramal, layaknya begitu. Nah, ketika tidak beramal, itu berarti seperti pohon yang tidak berbuah. Begitu kan? Ya, samrotul ilmi. Jadi buahnya ilmu itu hanya amal. Gitu ya. Makanya di sini pakai in nama. Begitu ya. Oke, lanjut. Mungkin hari ini sampai ketiga aja dulu ya. Oke, sampai ketiga dulu. Wa idza amilu la yukhlisuna. Nah, ini berikutnya. Wa idza amilu la yukhlisuna. Nah, ini amilu adalah fi'il madi ya. Fa'ilnya hum. Oke. Tuh, sudah ada yang berangkat kerja ya. Fadli sudah berangkat ya, baik turun mau OTW kerja ya. Oke, satu lagi ya. Jadi wa idza amilu la yukhlisuna. Gitu. Apabila mereka mengamalkan, ya, bukan mengamalkan, apabila mereka beramal. Nah, ini orang yang merusak hati ya. Apabila mereka beramal la yukhlisuna. Nah, ini lanya nafi. Yukhlisuna fi'il mudhari ya, dengan fa'ilnya hum. Jadi wa idza amilu. Nah, ini idzanya dzaraf bermakna syarat. Amilu fi'il madi dengan fa'ilnya hum sebagai fi'il syarat. Jadi kalau ketemu fi'il lagi namanya jawab syarat. Ya, jawab idza. Lanya nafi, yukhlisuna ini fi'il mudhari, fa'ilnya hum. Ya. Fa'ilnya hum. Oke, maaf guru. Oke, Abdussalam ya. 3953. Oke. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Bu Mimi baru kelihatan. Yohan Arif. Oke, terima kasih Pak Yohan ya. Semoga barokah. La yukhlisuna ini khobar jawab idza. Jadi apabila mereka beramal, maka mereka tidak ikhlas. Pok D, terima kasih Pok D, semoga barokah. Jadi apabila mereka beramal, maka mereka tidak ikhlas. Nah, Bu Mimi, terima kasih. Nah, maka yang seperti ini merusak hati. Ya, wa idza lam yukhlis. Nah ini, wa idza lam yukhlis, dibaca yukhlis fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Pak Zafir Muslim, terima kasih ya. Bu Mimi juga terima kasih. Jadi yukhlis fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Cuman di sini ada al. Ya, kalau ada al maka dilanjut dengan kasroh.
untuk memudahkan qiraat. Jadi dibaca yukhlisil. Ya, yukhlis adalah fi'il mudhari, domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dibaca fa'il. Jadi dibaca rofa. Almar'u. Begitu ya. Almar'u fil ibadati. Nah, begitu. Jadi wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati. Nah, begitu. Maka depannya ketemu fiil menjadi jawab idza. Begitu caranya. Ya, jadi kalau ada idza, dzaraf bermakna syarat, dia pasti ketemu dua kalimat. Kalimat yang pertama fiil syarat dan kalimat yang kedua sebagai jawab syarat. Ya, maka di sini sebagai jawab syarat atau jawab idza. Oke, nyuwun berkahe Kiai. Oke, apa ini? Jolodong ya, Pak Jolodong. Lam, ini bacanya majid 1 ya. Fa'ala yufa'ilu. Jadi yusaddiku. Kalau dimasuki lam, maka menjadi jazm. Maka dibaca yusaddik. Fi-nya huruf jar, hanya domir muttasil sebagai majrur. Lam yusaddik fiha, ini sebagai jawab idza. Nah, begitu ya. Jadi kalau diartikan, atau saya ulang baca dulu i'rabnya. Wa idza, nah ini idzanya dzaraf bermakna syarat. Bunda Ratna, terima kasih. Lamnya nafi, yukhlis fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Sebagai fi'il sebagai fi'il syarat. Ya, almar'u fa'il yang dirofakan dengan dhamma. Fi-nya huruf jar, al-ibadati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lam huruf nafi, yusaddik fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab idza. Fi huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur. Begitu ya. Jadi kalau diartikan wa idza lam yukhlisil mar'u, dan apabila seseorang tidak ikhlas fil ibadati, di dalam ibadahnya, maka, nah begitu. Jadi kalau jawab idza boleh diartikan maka, atau boleh juga niscaya, begitu ya. Lam yusaddik, ya, dia tidak akan pernah benar fiha, di dalam ibadahnya. Begitu. Jadi kalau tidak ikhlas, maka ibadahnya jadi tidak benar. Gitu ya. Makanya kita belajar ikhlas. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjut